Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru mata pelajaran SMA Setiabudi, bersama ini saya kembali mengulang pembelajaran kita tentang model yang sudah kita pelajari. Ini saya buat tutorial videonya sehingga Bapak Ibu bisa mengisi atau mengulang untuk pengisian data Bapak Ibu di rumah masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk membuat atau mengisi model ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, komputer kita harus berhubungan dengan internet karena kita akan membuka web kita untuk pembelajaran daring. Kemudian Bapak Ibu siapkan data-datanya, apakah itu data siswa, data jadwal mata pelajaran, dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, kita mulai tutorial kita. Kita mulai dari awal. Jadi kita membuka Chrome kita untuk web browsernya. Silakan kita buka web browsernya, boleh menggunakan Chrome, boleh menggunakan Opera atau web browser yang lain. Di sini kita menggunakan Google Chrome. Baik Bapak Ibu, setelah kita masuk ke dalam Google Chrome-nya, di URL-nya, di alamat websitenya kita ketikkan web pembelajaran kita. Untuk web pembelajaran kita tulis pembelajaran daring SMA Setiabudi.sch.id/kelas virtual. Ya Bapak Ibu, ini alamat webnya. Saya ulang, pembelajaran daring smasp.sch.id/kelas virtual. Kita masuk ke dalam webnya. Ya, nah sekarang kita sudah berada di dalam web kelas virtual SMA Setiabudi. Nah, untuk masuk ke dalam, silakan kita login. Ya, sebelumnya jika kita ingin mengubah bahasa, silakan kita ubah terlebih dahulu. Di sini untuk mengubah bahasa bisa kita lihat, ya, tinggal kita klik tanda centangnya. Ya. Di sini ada 3 bahasa yang sudah kami install. Jadi terserah Bapak Ibu mudahnya menggunakan bahasa yang mana. Oke, dalam hal ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Saya klik bahasa Indonesia, kemudian saya login. Nah, untuk login berarti Bapak Ibu harus mempunyai username maupun password. Username dan password itu sudah kami berikan pada waktu kita melakukan pelatihan kemarin. Ya, di sini saya menggunakan username saya, kemudian password yang diberikan kemarin. Oke, sudah kalau kita ketik dari username, kemudian kita masukkan passwordnya, kita klik masuk. Oke, Bapak Ibu, ini adalah tampilan blog dari masing-masing guru. Bisa kita lihat di sini, ya, sudah tertulis nama guru yang mengajar. Oke. Nah, untuk tampilan mata pelajaran kita itu bisa kita lihat di menu dashboard. Di sini di dalam menu dashboard itu ada beranda situs, kemudian ada kalender, ada file pribadi, kemudian ada konten, dan ada kursus. Dalam hal ini kalau di model, kursus itu sama dengan mata pelajaran. Jadi kursus yang saya ikuti adalah mata pelajaran yang saya ikuti. Nah, kebetulan saya mengajar satu mata pelajaran yaitu TIK untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dalam pengisian datanya Bapak Ibu, ya, alangkah lebih baiknya kalau kita mengajarkan satu persatu dulu. Jadi kita melakukan per jenjang. Kita melakukan kelas 10 dulu, kemudian kita melakukan kelas 11. Artinya kalau kelas 10 sudah kita atur, ya, sampai ke pengaturan grupnya, baru kita melangkah ke kelas 11 dan seterusnya. Oke, nah misalnya di sini saya akan mengulang mengisi data untuk kelas 10. Berarti saya akan berhubungan dengan seluruh kelas 10.
Saya klik mata pelajarannya. Oke, nah di sini adalah untuk mata pelajaran TIK kelas 10. Bisa kita lihat di tampilan blognya. Ya. Nah, untuk di tampilan blog menunya ada peserta, ada badges, kemudian ada kompetensi, ada nilai. Kemudian ada topik ya. Nah, topik itu adalah pertemuan kita pada waktu mengajar. Di sini bisa kami batasi atau kami beri rambu-rambu. Untuk pertemuan itu bisa sampai 10. Kalau misalnya kurang bisa kita tambah ya, silakan berhubungan dengan admin. Misalnya kalau lebih biarkan saja. Jadi kita mengerjakan sebanyak topik yang diberikan. Oke, langkah pertama setelah kita masuk ke dalam blog adalah kita mendaftarkan siswa kita yang mengikuti pelajaran TIK untuk kelas 10. Nah, ini tergantung kepada mata pelajaran Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, untuk peserta itu tergantung dari kelas yang kita buat. Nah, Bapak Ibu ya, pada waktu kita melakukan pemasukan peserta Bapak Ibu ya, kita melakukan enroll user. Jadi untuk mendaftarkan siswa yang mengikuti pelajaran kita, langkah pertama yang kita klik adalah enroll user. Kita klik enroll user. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Nah, untuk memudahkan kerja Bapak Ibu, siswa itu sudah kami bagi ke dalam kohornya. Nah, kohor itu sudah kami bagi per kelas sehingga Bapak Ibu bisa mendaftarkan siswanya berdasarkan kelasnya, tidak berdasarkan user. User itu dilakukan untuk hanya penambahan siswa baru saja atau siswa yang belum kita daftarkan sebelumnya. Nah, untuk mendaftarkan seluruh siswa kita bisa menggunakan kohor. Ya, kita lihat di sini ada select kohor, kita klik ya di kotak jari, tinggal kita klik. Oke, nah untuk memasukkan siswa berdasarkan kelas, kita harus pastikan bahwa kita berada di kelas yang ingin kita atur. Dalam hal ini kelas yang ingin kita masukkan adalah kelas 10. Berarti saya harus memasukkan siswa-siswa kelas 10. Jadi kelas 12, kelas 11 itu tidak kita masukkan. Jadi kita hanya masukkan kelas 10 saja. Oke. Di sini misalnya saya mengajar kelas 10 IBB ya, 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3. 10 IPS ini saya tidak mengajar 10 IPS. Jadi yang saya masukkan hanya kelas 10 IBB. Saya klik di sini. Kemudian saya cari lagi kelas 10 MIPA 1 di sini. Ya, tinggal saya klik 10 MIPA 1. Kemudian saya mengajar lagi 10 MIPA 2. Kemudian saya mengajar lagi kelas 10 MIPA 3. Jadi kelas yang kita pilih ini sesuai dengan mapel yang kita kerjakan tadi. Jadi kalau kohornya kelas kita mengerjakan kelas 10, maka kohor kita harus kelas 10 sesuai dengan kelas yang kita ajarkan. Ya, nah contohnya untuk kelas 10 saya mengajar 4 kelas, yaitu kelas 10 IBB, kelas 11 MIPA 1, kelas 12 MIPA 2 dan 10 MIPA 3. Misalnya dari sini kita ada salah klik. Misalnya saya terklik kelas 12 IBB. Ya, berarti saya mengajar di sini ada 4. Ya, kelas 12 IBB ini saya terklik. Nah, untuk menghapusnya silakan Bapak Ibu klik tanda silang yang ada di depan kelas. Nah, dalam ini saya ingin menghapus kelas 12 IBB. Berarti yang saya klik adalah 12 IBB. Saya hapus. Nah, pilihannya hilang. Berarti ini adalah kelas-kelas yang saya ajarkan. Jika selesai memilih kohor, Bapak Ibu silakan klik enroll, select user and kohor. Baik, setelah kita mengklik enroll, select and user and kohor, maka ya, nama-nama siswa yang kita pilih akan terdaftar seperti ini.
Oke. Ya. Ini adalah siswa-siswa yang saya daftarkan untuk masuk ke dalam mengikuti mata pelajaran saya kelas 10. Oke, nah untuk memudahkan kita memilih dalam memberi tugas kemudian melakukan asensi, siswa-siswa ini masih bercampur sifatnya. Karena ya ini kelas 10 IPB, kemudian di sini kelas 11 IPS 10 IPS 1. Supaya rapi pembagian kelasnya, maka kita harus membuat grup terlebih dahulu. Jadi langkah-langkah pertama dalam pembuatan model, saya ulang, untuk pembuatan model pertama yang harus kita lakukan adalah mendaftarkan siswa. Kemudian langkah keduanya kita membuat grup atau membuat kelas. Nah, untuk membuat kelas atau membuat grup, langkah-langkahnya silakan klik mapel yang ingin kita buat grup. Ya, misalnya saya ingin membuat mapel kelas 10, berarti saya klik mapel kelas 10. Oke, nah ini tampilannya untuk mapel kelas 10. Kemudian saya hidupkan mode ubah. Oke, setelah mode ubah berubah menjadi matikan, artinya dalam hal ini kalau matikan berarti posisi dashboard kita dalam keadaan on atau dalam keadaan hidup. Oke, untuk membuat grup langkah-langkahnya silakan klik edit setting. Di sini diberi tanda roda bergigi, klik roda bergigi, kemudian klik lanjutkan atau dalam bahasa Inggrisnya klik more. Oke, langkah kedua klik tab pengguna, kemudian klik grup. Oke, nah Bapak Ibu, kebetulan ini grup yang sudah saya kerjakan. Nah, misalnya kalau kita ingin membuat grup baru, silakan Bapak Ibu turunkan ke bawah, klik create group. Oke, saya buat kelasnya, misalnya saya buat kelasnya, saya ketik misalnya kelas contoh. Oke, kelas contoh ini saya beri dulu misalnya kelas 10 MIPA 1. Jadi kelas contoh ini berisi siswa-siswa yang berada di kelas 10 MIPA 1. Oke, nama grupnya, kemudian nomor grup kita, nomor ID-nya kita hilangkan, bisa boleh tidak kita isi. Deskripsinya boleh kita isi, terserah Bapak Ibu. Jadi gambaran untuk kelas ini bagaimana bisa kita tulis, misalnya jumlah siswanya. Ya, misalnya jumlah siswanya ada 30, atau juga bisa kita ketik deskripsinya adalah wali kelasnya. Jadi wali kelasnya siapa? Oke, kalau sudah kita klik simpan. Oke, di sini sudah ada grup yang sudah kita buat, kelas yang kita buat, tapi belum ada siswanya. Untuk memasukkan siswa ke dalam kelas, tinggal kita klik. Ya, kemudian kita klik add remote user. Ya, di sini. Nah, kita tinggal mencari kelas 10 MIPA 1. Oke, untuk mencari kita membutuhkan kata kunci. Nah, karena yang ingin kita masukkan adalah 10 MIPA 1, berarti tinggal saya ketik 10. Nah, untuk aturan penulisan kelas dari admin seperti ini, kelas undercross jurusan undercross jenjang. Oke, atau urutan kelas. Jadi saya penulisannya ada 10 undercross MIPA undercross 1. Maka yang akan ditampilkan adalah seluruh siswa yang berada di 10 MIPA 1.
Oke, nah Bapak Ibu jangan lupa langkah-langkah di sini belum selesai. Karena apa? Karena siswa belum kita daftarkan ke dalam kelas kita. Nah, untuk mendaftarkan siswa dalam kelas kita, tinggal kita blok. Jika kita ingin memasukkan seluruh siswa ini ke dalam kelas kita, atau bisa kita klik siswa-siswa tertentu saja seperti ini. Jadi yang di blok itu adalah yang ditambahkan. Tapi dalam hal ini saya ingin menambahkan seluruh siswa, maka saya blok. Kemudian klik tombol tambah. Oke. Nah, jika nama siswa itu sudah berada di kolom sebelah kiri, berarti nama-nama siswa ini sudah dimasukkan ke dalam kelas contoh. Oke, sudah dimasukkan ke dalam kelas contoh. Nah, untuk membuat kelas yang lain, silakan klik back to group. Kemudian kita ulangi langkah kita dari awal. Berarti kita mulai dari create group, kemudian masukkan nama kelas, kemudian masukkan siswanya. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah membuat kelas contoh 10 MIPA 1 berisi siswa sebanyak 32 siswa. Nah, jika kita ingin menghapus kelas yang ada di sini, caranya tinggal kita klik kelas yang mau kita hapus. Misalnya kelas ini yang ingin saya hapus, ya. Kemudian kita klik delete untuk menghapus. Atau kalau kita mau mengubah, kita klik edit group setting. Oke, nah saya akan menghapus kelas ini. Saya klik delete select group. Oke, jawab ya. Oke, nah kelas yang tadi sudah tidak ada lagi di dalam mapel kita. Baik Bapak Ibu, itu adalah langkah-langkah untuk membuat grup. Jadi Bapak Ibu guru silakan membuat kelas-kelasnya berdasarkan mapel yang Bapak Ibu buat. Berarti kalau Bapak Ibu mengajar di kelas 10, silakan buat grup kelas 10. Jika Bapak Ibu kelas 11, silakan buat kelas 11-nya. Kelas 12 silakan buat kelas 12-nya. Nah, misalnya kalau kita ingin membuat kelas yang lain, ya jenjang kelas yang lain, silakan masuk ke mapel yang saya ikuti. Kalau saya mau buat kelas 11, saya klik kelas 11. Ya, kita ulangi lagi langkah yang tadi. Kelas 11 saya masukkan pesertanya. Setelah saya masukkan, saya buat grupnya. Caranya saya ulang, klik mapelnya. Kemudian di kode pastikan harus tertulis matikan mode ubah. Kalau matikan mode ubah berarti blok kita dalam keadaan aktif. Silakan ketik setting, kemudian klik lanjut, ya, kemudian klik pengguna dan klik grup. Oke, Bapak Ibu silakan dikerjakan ya untuk jenjang mapelnya dari kelas-kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Jika Bapak Ibu mengajar 2 mapel, otomatis Bapak dan Ibu guru harus mengisi 2 mapel juga. Oke, Bapak Ibu, itu untuk pembuatan grup. Baik Bapak Ibu, setelah kita melakukan pendaftaran siswa, kemudian kita membuat kelas ataupun membuat grup, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu guru bisa melakukan pengaturan pada masing-masing blok mata pelajaran Bapak Ibu. Oke, ini saya contohkan, saya menggunakan blok dari Bapak Yohanes. Oke, jadi tampilan awalnya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya, di sebelah kiri kita itu ada blok untuk menu dari mapel kita. Ya, terdiri dari partisipan, kalau di dalam bahasa Indonesianya adalah peserta, kemudian ada topik dan seterusnya. Nah, sebelah kanan
Ya, ini adalah isi dari blog kita. Pertama, blog kita itu yang pertama berisi announcement. Jadi kesepakatan kita kemarin di dalam perhatian announcement ini berisi pengumuman-pengumuman yang bisa kita informasikan kepada siswa sebelum siswa melakukan pembelajaran. Nah, untuk mengubah tampilan-tampilan yang ada di sini, jangan lupa Bapak Ibu, jika kita pertama kali membuka blog kita, maka bentuk-bentuk tampilannya tidak ada. Jadi sebelum kita melakukan editing isi dari blog kita, pastikan di sebelah kanan kita, ya, kalau kita menggunakan bahasa Inggris tertulis turn editing on, atau kita menghidupkan faktor editingnya. Ya, misalnya saya ubah menjadi bahasa Indonesia supaya kita lebih paham. Ya, di sini tertulis hidupkan mode ubah. Jadi kita klik. Oke, ini sudah berubah menjadi mode ubah. Jadi kita bisa merubah apa yang ada di blog kita. Pertama yang kita ubah adalah announcement. Announcement ini berisi pengumuman-pengumuman. Jadi untuk mengubahnya Bapak Ibu, lihat di sebelah kanan dari blognya itu ada tertulis ubah. Jadi kalau kita klik, ya seperti ini, announcement-nya tertulis ubah. Atau kalau kita mau mengubah topik, tinggal kita klik topik, ya, di bagian topik di sini juga ada ubah. Oke, ya, masing-masing itu ada perintahnya masing-masing. Oke, untuk mengubah announcement caranya silakan Bapak Ibu klik, ya, announcement, kemudian klik ubah, kemudian klik ubah pengaturan. Oke, ubah pengaturan, kita klik. Nah, ini yang harus kita isi di dalam perubahan. Pertama ada forum name. Jadi announcement itu adalah forum di mana kita bisa memberi informasi kepada siswa. Silakan diisi forum name-nya apa, ya, atau nama forumnya apa di sini. Ya, misalnya kita tulis misalnya informasi awal. Seperti ini, ya. Kemudian apa yang mau kita gambarkan kepada siswa silakan diisi di sini. Oke, misalnya saya akan nulis seperti ini. Ini saya kopikan dari blog yang sudah ada. Seperti ini. Ya, ini adalah informasinya. Kemudian saya klik tampilkan deskripsi. Jadi apa yang kita tulis di dalam announcement itu akan ditampilkan di blog kita. Oke, kalau sudah, klik simpan dan kembali ke kursus. Baik Bapak Ibu, setelah kita klik simpan dan kembali ke kursus, maka dia akan berbentuk seperti ini. Oke Bapak Ibu, ini adalah announcement. Ini sudah saya ubah namanya menjadi informasi bagi siswa. Ya. Kemudian ini adalah isinya. Jadi diharapkan pada mata pelajaran TIK, sebelum siswa melakukan pembelajaran, siswa membaca informasi terlebih dahulu apa yang harus dilakukan, kemudian informasi-informasi apa yang dibagikan oleh guru mapel. Oke, nah misalnya Bapak Ibu, ini informasi baku, artinya informasi pada setiap kita pertemuan. Nah, misalnya di dalam satu pertemuan ada sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada siswa. Nah, kita bisa memberi sebuah informasi lagi di bagian informasi ini. Kita bisa memberi sub informasi. Ya, caranya kita klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber. Ya, saya klik. Oke. Nah, ini akan saya jelaskan. Di dalam proses pemberian materi, pemberian informasi atau segala macamnya, itu kita melakukan dua interaksi. Pertama, interaksi dari guru ke murid, kemudian interaksi dari murid ke guru. Nah, interaksi dari guru ke murid itu disebut dengan sumber atau resource. Sedangkan interaksi antara murid ke guru itu disebut dengan aktivitas atau activity.
Jadi aktivitas ini adalah bersumber dari murid ke guru. Kalau sumber resource ini feedback atau bersumber dari guru ke murid atau guru ke siswa. Nah, untuk memberikan informasi kepada siswa, kita klik aktivitas. Ya, kemudian kita aktivitas. Nah, kemudian kita klik forum. Ya, di forum ini kita harapkan kita bisa memberikan informasi. Oke, kita klik forum. Oke, nah keluar seperti yang awal kita buat seperti tadi. Ya, forumnya apa? Misalnya pengumuman untuk hari ini tanggal 30 Desember 2020. Oke. Nah, di gambarannya apa? Kita pengumumannya misalnya untuk pertemuan pertama silakan siswa menggunakan modul pada semester 1. Oke, ini informasinya. Jadi sebelum diharapkan siswa itu mempersiapkan modul pada semester 1. Ya, kemudian kita klik tampilkan deskripsi. Jadi deskripsi akan ditampilkan di depan. Kalau sudah, silakan klik simpan dan kembali ke kursus. Oke, nah jadi ini adalah informasi baku. Ya, ini informasi baku yang akan saya gunakan setiap pertemuan saya. Kemudian ini adalah informasi ya yang saya sebut dengan informasi insidental. Artinya jika saya membutuhkan, saya akan membuat informasi kepada siswa. Ya, jadi siswa pada waktu dia membuka, dia akan melihat bentuknya seperti ini. Oke, misalnya saya akan membuka siswa saya, misalnya untuk kelas 10 saya ambil siswanya misalnya Habi, ya Habi. Ya, saya buka untuk Habi. Nah, misalnya Habi ingin pada hari ini dia belajar TIK, maka dia akan membuka blog dia. Oke, salah, Habi. Oke, ya, jadi misalnya ini ada blog punya siswa, Bapak Ibu, ini adalah blog punya siswa. Ya, ini adalah mata pelajaran yang diikuti oleh siswa. Ya, misalnya dia mengikuti hari ini adalah pembelajaran TIK, maka dia akan membuka pelajaran TIK. Oke, nah ini. Jadi sebelum siswa belajar, siswa akan mendapat informasi seperti ini. Ya, ini adalah pengumuman yang kita buat tadi, yang sifatnya adalah insidental. Oke, Bapak Ibu. Ya. Nah, misalnya jika pengumuman ini tidak berlaku lagi, ini bisa kita hapus, Bapak Ibu. Ya, bisa kita hapus. Ya, bisa kita hapus. Cara menghapusnya sama. Di sini tetap ada menu ubah. Ya, menu ubah. Tinggal klik, kemudian kita klik hapus. Kita klik. Ya, oke. Nah, itu untuk menghapus. Jadi tampilan yang kita buat ini akan muncul di siswa. Ya, ini contohnya, ini yang tadi. Jika saya refresh, maka tidak ada lagi pengumumannya karena pengumumannya sudah kita hapus. Oke, Bapak Ibu, itu langkah-langkah kita untuk membuat informasi. Sekarang kita masuk ke dalam topik. Oke, topik itu kita ambil kesepakatan kemarin. Topik itu adalah
pertemuan. Jadi topik 1 adalah pertemuan 1, topik 2 adalah pertemuan 2, dan seterusnya. Jadi pada waktu kita mau mempersiapkan bahan ajar, berarti kita memperhatikan topiknya. Oke, supaya lebih mudah, topik bisa kita ganti menjadi pertemuan atau materi. Cara merubahnya, ingat Bapak Ibu, pastikan modenya yang di atas, ya. Jika masih tertulis hidupkan, klik, ya. Kemudian pastikan ada tanda-tanda editnya seperti ini. Oke, sekarang kita mengubah topik 1. Untuk mengubah topik 1, langkah-langkahnya sama, ya. Kita klik ya, lihat jalurnya Bapak Ibu, ya, lihat kotaknya. Ini adalah kotak untuk topik 1, berarti pengeditannya ada di menu ubah ini. Oke, kita klik menu ubah, kemudian kita klik ubah topik. Oke, nah untuk merubahnya, pastikan modifikasi itu tercentang. Ya, jika belum tercentang, silakan kita klik 1 kali di dalam kotak modifikasi. Kemudian kita masukkan namanya, ya. Misalnya saya tulis materi, saya tulis misalnya pertemuan 1 atau materi 1, ya. Nah, kesepakatan kita kemarin untuk di penjelasannya ini pertama berisi KD-nya apa, kemudian berisi indikator, siapa, oke, kemudian tujuan pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, untuk mengisi ini, ya, ada menu-menu di atas, ada tombol-tombol di atas. Ini bisa digunakan. Ini untuk huruf tebal, ya. Ini untuk miring, ya. Kemudian ini untuk bullet and numberingnya, ya. Ini bisa kita gunakan supaya tampilan kita lebih manis. Oke, jika pemberian nama untuk pengubahan nama untuk topik 1 sudah selesai, jangan lupa kita klik simpan perubahan. Oke, Bapak Ibu, sekarang topik 1 sudah menjadi pertemuan 1. Ya, ini KD-nya, ini indikator, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita mengisi materi-materi di pertemuan 1. Sebelum kita melakukan pertemuan, maka kita harus membuat sebuah absensi. Ini sudah saya jelaskan di ruang lab komputer bahwa untuk absensi kita menggunakan 2 absensi. Absensi awal, ya, pada waktu mulai pembelajaran, dan absensi terakhir setelah akhir dari pembelajaran, supaya kita bisa memastikan siswa itu mengikuti pelajaran kita dari awal sampai akhir. Oke, nah sekarang langkah-langkah kita untuk membuat absensi. Untuk membuat absensi, pertama kita klik tambahkan sebuah aktivitas. Jadi kalau kita membuat di pertemuan 1, pastikan, ya, yang kita klik adalah tambahkan di yang ada di sini, bukan ditambahkan yang di sini. Ini adalah punya topik 2. Jadi pastikan untuk melihatnya, perhatikan Bapak Ibu, ini kotaknya. Ya, jangan sampai kita salah klik. Oke, kita klik tambahkan sebuah aktivitas. Nah, untuk membuat absensi berarti kita menggunakan activity atau aktivitas. Kita klik attendency. Ini untuk membuat absensi. Kita klik. Jadi ingat Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan sebelum kita melakukan pengisian adalah kita memesan tempat terlebih dahulu. Nah, pertama kita memesan tempat untuk absensi awal. Oke. Nah, namanya kita tulis di kolom nama, misalnya kita tulis absensi awal
pembelajaran. Oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan di deskripsi kita gambarkan bahwa bentuk absensi kita seperti apa. Jadi Bapak Ibu, karena ini merupakan sebuah satu kesatuan, jadi saya ambil ketetapan untuk absensi awal pembelajaran, isi deskripsinya seperti deskripsinya seperti ini. Jadi tolong Bapak Ibu kita menyamakan untuk absensi awal, ya, penulisan keterangannya seperti ini. Oke, misalnya saya tulis, ya, oke, siswa, Bapak Ibu ya, ini sudah pernah saya kerjakan, jadi saya ambil dari yang sudah pernah saya buat. Jadi supaya hasilnya sama Bapak Ibu. Oke, ini yang pernah saya buat. Saya ubah pengaturan. Oh, ini tidak ada nih. Coba saya lihat di kelas 11. Oke, ini saya kopikan saja supaya sama Bapak Ibu ya. Oke, saya ulang. Untuk membuat asumsi, oke Bapak Ibu. Untuk membuat asumsi, caranya klik sama, klik tambahkan. Ya, untuk membuat absen di aktivitas, kemudian kita klik atendensi. Ya, namanya kita buat misalnya di sini pembelajaran awal. Absen pembelajaran awal. Oke, deskripsinya ya kita samakan seperti ini Bapak Ibu. Siswa mengisi daftar hadir yang tersedia. Absen terdiri dari 4 pilihan. Siswa silakan mengisi. Oke, siswa memilih dengan aturan demikian. Ya, dia mencentang hadir jika sesuai waktu yang ditentukan. Ya, pilihan ini akan hilang selama 5 menit. Ya, jadi jika masuk jam 7, maka siswa akan mulai pengabsenan itu jam 7 kurang 5. Kemudian absensi hadir itu akan hilang jika sudah jam 7 lewat 5. Jadi 5 menit setelah awal pembelajaran. Kenapa kita menetapkan 5 menit? Karena pembelajaran kita itu karena masa pandemi, ya, berdasarkan keputusan dari Wakah Kurikulum, maka 1 jam pembelajaran itu hanya 25 menit. Ya, jadi kalau kita meletakkan waktu hadir itu terlalu lama, maka ya waktunya siswa disiplinnya akan hilang. Jadi ya harapkan siswa 5 menit sebelum pembelajaran itu sudah siap di depan laptopnya, di depan HP-nya, dan di depan komputer ya. Oke, kemudian kedua, terlambat ya. Ini dilakukan jika waktunya lebih lama dari 5 menit. Jadi jam 7 lewat 6, maka centang hadir itu akan hilang. Yang masih ada itu adalah centang untuk terlambat dan centang untuk izin. Jika siswa membuka HP-nya, membuka laptopnya, membuka komputernya pada jam 7 lewat 5 ya, atau 7 lewat 6, maka siswa dianggap terlambat. Kemudian izin ya jika siswa berhalangan hadir ya, dengan catatan sebelum pembelajaran dia melakukan konfirmasi ke guru wali kelas atau ke guru mapel bahwa dia tidak bisa mengikuti pembelajaran. Oke Bapak Ibu, ini deskripsinya ya.
kita harapkan deskripsi ini kita sama jadi satu kata. Jadi penulisannya demikian Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu catat, kemudian bisa diketik di absensi untuk pembelajaran awalnya. Ya, kemudian setelah kita isi deskripsinya, jangan lupa kita centang, tampilkan deskripsi di halaman kursus. Oke, langkah selanjutnya untuk membuat absensi, ya pastikan Bapak Ibu dinilai, ya kita klik nilai, poinnya adalah maksimum 100. Ya, jika sudah, jadi ini tidak ada perubahan, jadi tidak perlu kita ubah. Oke, tutup lagi. Sekarang kita masuk ke pengaturan modul. Oke, nah untuk pengaturan modul, karena kita menggunakan kelas Bapak Ibu, ya tolong di mode pengelompokan kita centang di kotaknya, kita pilih grup terpisah. Oke Bapak Ibu, jadi untuk membuat absen pertama yang harus kita ubah adalah pertama umum, di mana umum itu ada dua yang harus kita ubah. Pertama nama yang harus kita isi itu adalah nama, kemudian deskripsi, kemudian yang harus kita edit lagi itu adalah nilai. Ya, tapi di nilai kita hanya memperhatikan saja bahwa nilai ini sudah maksimum atau belum. Nilai maksimum adalah 100. Jika belum ada 100, silakan Bapak Ibu isi nilainya adalah 100. Oke, ketiga yang kita atur itu adalah pengaturan modul. Untuk pengaturan modul yang kita ubah adalah pengelompokannya. Ya, yang kita atur adalah mode pengelompokannya. Ya, mode pengelompokannya kita pilih yang grup terpisah. Oke Bapak Ibu, jika sudah silakan kita klik simpan dan kembali ke kursus. Baik Bapak Ibu, setelah kita melakukan pemesanan tempat untuk absensi, maka kita atur absensi yang akan kita buat untuk pertemuan pertama. Ya, caranya silakan Bapak Ibu klik di absensi pembelajaran awal yang kita buat tadi. Klik satu kali, ya, kemudian dia akan muncul ke pengaturan absensi. Jadi aturan kita tadi sudah kita jelaskan, ya, untuk hadir itu ditentukan. Kemudian setelah 5 menit setelah waktu pembelajaran awal dia akan keluar. Oke, nah sekarang kita atur. Nah untuk mengatur sesinya Bapak Ibu itu di add session. Ya, kita klik add session. Oke, nah misalnya Bapak Ibu tanggal 30 saya itu mengajar di kelas 10 IBB. Ya, tapi Bapak Ibu biasanya kita akan mengatur ini 1 hari sebelum, ya, 1 hari sebelum pembelajaran kita. Nah, misalnya Bapak Ibu ya, untuk pengaturan absensi ini saya lakukan tanggal 30, berarti saya mengajarnya bukan pada tanggal 30, berarti setelah tanggal 30. Jadi Bapak Ibu untuk tanggalnya silakan Bapak Ibu menyesuaikan dari tanggal pembelajaran Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ya, kemudian ada time, ada waktu. Time itu adalah waktu jam pembelajaran kita. Misalnya Bapak Ibu, untuk pelajaran saya kelas 10 IBB ini pada hari Rabu tanggal 30 itu jam pertama. Berarti kita mulai dari jam 7.15 karena pembelajaran kita mulai jam 7.15 ya. Kemudian karena masa pandemi maka pembelajaran kita itu hanya 25 menit. Berarti pembelajaran saya berakhir jam 7.40. Jadi absensi itu akan dimulai, absennya itu akan berjalan dari jam 7 sampai 7.15 sampai jam 7.40. Nah, bagaimana siswa yang terlambat atau siswa yang absen dan segala macamnya, itu nanti kita akan mengaturnya di status setnya ya. Jadi Bapak Ibu di timenya ya, untuk di waktunya itu adalah jam pembelajaran kita. Oke, jam 7.15 sampai jam 7.40 jika kita melakukan pembelajaran pada jam pertama.
Oke Bapak Ibu, karena untuk contoh pembelajaran tutorial ini, karena waktu yang saya kerjakan itu bukan jam 7 ya, kalau kita lihat jam di komputer saya ini menunjukkan jam 8.45, berarti ini saya buat jamnya berarti jam 16, jam 18 lebih 48, berarti saya perkirakan sekitar jam 40 saja. Jadi absensi akan mulai dari jam 6.40 menit ya, jam 6 malam. Tapi kalau Bapak Ibu pada jam sesungguhnya ini disesuaikan dengan jam pembelajaran. Oke. Nah, saya mengajar jam 20 menit, berarti saya selesai jam 17 jam 19 jam 19 jam 19 lewat 0 menit 05 menit. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Oke ya, ini saya ngajar kelas 10 IPB ya. Ini di deskripsinya kita buat, ini saya buat absensi kelas 10 IPB. Oke Bapak Ibu, selesai ya. Pengaturan selanjutnya turunkan ke bawah, scroll. Nah, untuk student recordingnya kita klik allow student, artinya kita mengizinkan siswa untuk mengisi absennya sendiri. Oke, kalau sudah kita centang, kita klik add. Oke Bapak Ibu ya. Ini adalah absensi sesi yang saya atur di absensi untuk pertemuan pertama. Untuk jam pertama saya mengajar di kelas 10 IPB. Nah, pengaturannya siswa yang hadir tepat waktu, kemudian hadir siswa yang terlambat, itu pengaturannya di mana? Ya, pengaturannya itu di status set. Jadi Bapak Ibu silakan ya, untuk pengaturan ini kita klik di status set. Oke, di status set saya perhatikan Bapak Ibu ya. Jika belum berubah silakan Bapak Ibu ubah di sini ya, bisa kita ubah ya. Misalnya kita ketik T, kita ketik H. Dalam hal ini saya ketik akronimnya adalah hadir ya. Kemungkinan di blog Bapak Ibu ini belum diubah ya. Silakan Bapak Ibu ketik sesuai dengan keinginan kita, atau bisa kita mengambil kesepakatan bahwa untuk di keterangan absensi itu adalah H hadir, T terlambat, I izin, A alpha. Kemudian poinnya Bapak Ibu ya, di sini saya ambil kalau dia hadir maka poinnya 100, jika dia terlambat maka poinnya adalah 75 sesuai dengan KKM, jika dia izin poinnya adalah 50, jika dia tidak hadir poinnya adalah 0. Nah, untuk menentukan siswa terlambat atau tidak Bapak Ibu, di sini tertulis available for student. Jadi hadir itu disiapkan waktu selama berapa menit. Oke. Nah, misalnya kita menyiapkan waktu 5 menit, artinya dari jam mulai pembelajaran sampai 5 menit kemudian ya, toleransinya 5 menit, maka siswa dianggap hadir. Jika siswa lebih dari 5 menit, maka dia akan terlambat. Nah, pengisiannya bagaimana Bapak Ibu? Pengisiannya di siswa, jika siswa itu datang tepat waktu atau membuka komputernya tepat waktu, maka keempat pilihan ini akan muncul. Jadi pilihan H, T, I, dan A akan muncul. Nah, jika siswa masuk atau membuka komputernya lebih dari toleransi waktu yang kita berikan, artinya lebih dari 5 menit dari waktu awal, maka pilihannya itu hanya ada 3 ya. Yang H hadir akan hilang. Jadi siswa tidak akan bisa memilih pilihan hadir karena waktu yang diberikan, toleransi yang diberikan kepada siswa itu sudah melewati batas. Maka pilihannya hanya ada T terlambat, I izin, dan A alpha. Maka siswa akan harus mengisi terlambat. Oke Bapak Ibu, jika ini sudah kita setting ya, sudah kita ketik, bisa kita klik klik update ya, klik update untuk memberikan yang kita atur ke
pengaturan kita. Oke, setelah kita update Bapak Ibu, silakan klik session lagi. Oke Bapak Ibu, nah kita mulai Bapak Ibu ya. Contoh misalnya, ini saya beri contoh pembelajaran saya itu dimulai jam 6.40, berakhir jam 7.05 malam. Oke, sekarang sudah jam di komputer saya menunjukkan jam 6.53 menit. Ya, di 6. Oh, ini siswa sudah terlambat Bapak Ibu. Nah, sudah lebih dari 5 menit. Jadi ini saya atur ya. Oke, ini saya atur kembali jamnya, misalnya jam 55. Oke Bapak Ibu ya, jam 55 ya. Ini hanya untuk contoh saja. Oke Bapak Ibu, nah sudah kita atur, satu set sudah kita atur. Nah, bagaimana tampilan di siswa? Tampilan di siswa akan seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini akan saya masuk ke akun siswa. Oke, di sini Fiorini ya, Fiorini kelas 10 IBB ya. Kemudian dia masuk ke pelajarannya. Oke, yang sudah saya atur. Nah, ini ada absensinya Bapak Ibu. Maka siswa ya, setelah dia membaca informasi dan segala macam, sebelum dia melakukan materi, dia akan mengisi absensi terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu waktunya belum muncul karena waktu yang diberikan untuk 10 IBB itu belum masuk. Jadi waktunya 65 jam 6.55. Kita tunggu Bapak Ibu. Oke, nah sudah masuk karena sudah lewat waktunya ya. Jadi kalau misalnya waktunya belum masuk ke 6.55, maka tidak akan keluar submit. Jika sudah masuk ke dalam pembelajaran, maka pilihannya sudah ada. Jadi siswa tinggal mengabsen dengan mengklik submit attendance. Oke, nah jika siswa datang tepat waktu, maka pilihannya ada 4, hadir, terlambat, izin, dan alpha. Jadi siswa tinggal mengabsen sendiri bahwa dia datang, dia hadir. Kalau sudah, klik save. Oke Bapak Ibu. Nah, toleransi kita tadi Bapak Ibu selama 5 menit ya. Terima 5 menit berarti jam kalau 5 menit berarti jam 17.00. 17.00 berarti siswa itu bisa absen tetapi statusnya adalah terlambat. Oke. Nah, karena waktunya masih belum jam 17.00, kita belum bisa menunjukkan siswa yang terlambat. Oke, Bapak Ibu, saya kembali ke pengaturan. Oke, kita kembali pengaturan seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya akan membuka satu lagi siswa yang kita anggap masuknya terlambat. Misalnya Adelina. Oke, nanti saya buka untuk siswa yang bernama Adelina jika jamnya sudah lebih dari toleransi yang kita berikan. Ya, toleransi yang kita berikan tadi adalah jam 18.55, berarti dia jika masuk lebih dari jam 7.00 maka siswa dia akan dianggap terlambat. Oke Bapak Ibu, nah, ini untuk pengaturan absensinya. Nah, jika Bapak Ibu satu hari mengajar lebih dari 2 jam pembelajaran, artinya 2 kelas. Nah, untuk menambah sesinya Bapak Ibu sama seperti tadi, silakan klik absen pembelajaran awal. Ya, nah, klik ini adalah absensi jam pertama. Misalnya kita mengajar lagi jam ke-2 atau jam ke-3 dan seterusnya, silakan Bapak Ibu klik add session. Jadi kita mengatur absensi kembali seperti kita mengatur yang pertama. Ya, jadi kita klik add session. Misalnya saya mengajar kelas 11 IPS 1. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita mulai mengajar misalnya jam kedua itu dimulai dari jam berapa? Misalnya dimulai dari jam 8.
Ya, berakhir sampai jam berapa? Misalkan 25 menit berarti jam 8 25 menit. Oke, Bapak Ibu. Jadi saya ulang, time di sini adalah time waktu Bapak Ibu mengajar. Jadi absensi itu bisa berjalan dari selama Bapak Ibu mengajar. Tetapi untuk pengaturan siswa terlambat, siswa hadir, izin dan seterusnya, itu pengaturannya ada di status set. Oke, Bapak Ibu kalau sudah silakan kita klik allow student dan seterusnya. Ya, sama kita klik add. Oke, Bapak Ibu, berarti kita sudah punya dua waktu ya Bapak Ibu ya. Ini jam pertama, ini jam kedua dan seterusnya. Jadi kalau Bapak Ibu satu hari mengajar 4 kelas dengan waktu yang berbeda, silakan diatur sesinya seperti kita melakukan pengaturan yang pertama. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu tolong ini disesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh Waka Kurikulum ya. Jadi bisa Bapak Ibu atur sendiri sesuai dengan jadwal yang diberikan. Oke Bapak Ibu, kita kembali ke siswa yang terlambat tadi. Nah, siswa yang terlambat tadi misalnya kita ambil satu siswa, misalnya siapa tadi? Adelia ya. Misalnya saya ambil siswanya. Oke, saya ambil siswanya misalnya si kelas 10 IBB itu si Vera. Oke, yang Vera misalnya Vera sama dia melakukan pembelajaran tetapi karena sesuatu hal atau mungkin siswanya tidak siap, maka dia masuknya di luar dari jam yang diberikan. Oke. Ini Vera masuk ke bloknya dia sendiri ya. Oke, ini bloknya si Vera ya. Kemudian dia ingin melakukan pembelajaran, sedangkan pembelajaran itu sudah berlangsung ya. Nah, siswa ini boleh mengikuti pembelajaran kita, tapi statusnya bukan hadir, tapi dia masuk terlambat. Kenapa? Karena dia sudah melewati batas toleransi yang kita berikan. Oke, nah misalnya si Vera masuk ke pembelajaran, klik ya, kemudian dia melakukan absensi. Ya, sebentar Bapak Ibu karena waktunya waktunya sudah jam 7.01, toleransinya kita sampai jam 7 ya Bapak ya, jam 7.00. Nah, dia melakukan absensi. Oke, nah siswa ini walaupun dia lewat dari jam yang ditentukan, dia tetap bisa melakukan absensi. Siswa tidak bisa melakukan absensi jika pembelajarannya sudah berakhir. Nah, berakhirnya jam 7.05 ya, 7.05. Berarti setelah 7.05 siswa tidak bisa lagi mengikuti pembelajaran. Kenapa? Karena absensinya sudah berakhir. Nah, jika masih dalam waktu pembelajaran, siswa ini bisa melakukan absensi ya. Nah, dia melakukan absensi. Oke, nah pilihannya Bapak Ibu, pilihan hadir sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya pilihan terlambat, izin dan alpha. Ya, jadi siswa ini harus mengisi terlambat karena dia sudah melewati batas dari toleransi. Kemudian kita klik save. Ya, nah siswa sudah melakukan save, sudah melakukan absensi. Nah, bagaimana pelaporan kita Bapak Ibu? Nah, untuk pelaporan kita Bapak Ibu untuk absensi ini bisa kita lihat ya. Untuk pelaporannya silakan ketik absensi ya, absensi yang mau kita buat pelaporan. Sama kita masuk di sini ya, ada session, ada session dan seterusnya. Nah, untuk pelaporan Bapak Ibu silakan klik report. Ya, klik report. Nah, ya ini adalah report untuk kelas 10 IBB, ini untuk kelas 11 IPS 1. Ya. Nah, pada hari tanggal 30 jam pertama jam 6 ya. Siswa yang sudah melakukan absensi pertama itu adalah Vera. Ya, poinnya 75 karena dia terlambat. Kemudian ada Fiorini hadir.
nilai poinnya 100 ya, nilai poinnya 100 karena dia tidak terlambat. Kemudian penjelasannya bisa kita lihat di sini, ada berapa siswa yang hadir, ada 1 siswa yang hadir, ada 1 siswa yang terlambat. Oke Bapak Ibu, ini pelaporan absensinya. Nah misalnya kalau Bapak Ibu mau melihat hanya kelas 10 IBB saja, kalau laporan ini kan bercampur Bapak Ibu ya, ada kelas 10 IBB, kemudian ada kelas 11 IPS 1 dan seterusnya. Nah untuk melihat per kelas Bapak Ibu silakan Bapak Ibu tinggal klik saja di grup terpisah, klik saja kelasnya ya. Saya mau memberi pelaporan kelas 10 IBB ya, maka yang ditampilkan hanya kelas 10 IBB saja. Oke Bapak Ibu, nah jika ingin dicetak Bapak Ibu ya, jika ingin dicetak silakan klik ekspor ya, jika kita ingin mencetak halaman absen ini. Oke, nah kita nyetaknya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya saya mau nyetak hanya kelas 10 IBB saja. Nah, kemudian saya mau nyetak dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, ini bisa kita pilih ya. Misalnya saya hanya mau nyetak tanggal 30 saja, 1 hari saja, atau mau 1 bulan saja boleh. Silakan formatnya dipilih dalam bentuk Excel. Kalau sudah klik OK, maka laporan kita akan terdownload dalam bentuk Excel. Oke Bapak Ibu, demikian untuk pembuatan absensi. Bapak Ibu sama, tinggal kita klik sebuah aktivitas ya. Nah untuk pembelajaran berarti itu adalah dari guru ke siswa, berarti kita bisa menggunakan sumber. Nah jenis pembelajaran yang bisa kita bagikan kepada siswa, pertama itu bisa berupa file ya, bisa berupa URL. Jadi berdasarkan pertemuan kita tadi, kita menggunakan 2 ini, file dengan URL. File itu artinya kita mengambil dari sumber kita. Misalnya saya mempunyai media pembelajaran yang sudah saya buat, berarti saya klik file ya. Ini misalnya materi satu, misalnya berhubungan dengan pembuatan slide seperti itu. Oke, ini kita tampilkan. Nah, yang mau kita bagikan kepada siswa, filenya berupa apa? Nah, misalnya kalau kita mau berupa PowerPoint, ya kita ambil saja file pembelajaran kita. Ya, kita klik file, kita upload file, kemudian pilih file. Ya, saya ulang Bapak Ibu langkah-langkahnya ya. Biar pilih file, kotak ini ada kotak tambah, klik kotak tambah, kemudian klik upload file, kemudian pilih filenya. Pastikan Bapak Ibu paham di mana menyimpan filenya. Misalnya di sini saya ambil PowerPoint. Saya akan mengirimkan slide berupa PowerPoint. Ya, kita klik open ya. Kemudian saya unggah. Oke, kalau sudah, kemudian kita klik simpan dan kembali ke kursus. Oke, jadi materi kita sudah lihat Bapak Ibu, ini adalah materi yang akan kita share kepada siswa. Ini jika berupa PowerPoint. Nah, materi juga itu bisa berupa video, juga bisa berupa Microsoft Word, atau bisa berupa dokumen, bisa berupa file Excel. Jadi ini tidak kita batasi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu membuat materi pembelajaran dalam bentuk apa saja. Kalau berbentuk video juga boleh, silakan, tapi untuk berbentuk video loadingnya untuk uploadnya ini makan waktu, karena biasanya untuk video ini file yang dibutuhkan itu sangat besar ya.
Oke Bapak Ibu, ini adalah pembelajarannya. Misalnya kalau kita mau menambah pembelajaran lagi, bisa Bapak Ibu silakan klik sebuah aktivitas. Oke, nah saya misalnya Bapak Ibu, saya akan menambah sumber itu video, tapi videonya tidak akan saya upload, tapi saya mengambil video dari YouTube. Nah, untuk mengambil video dari YouTube atau dari sumber-sumber internet, kita bisa menggunakan tombol URL. Dengan catatan Bapak Ibu paham alamat URL-nya. Nah, misalnya saya akan menambahkan sebuah video dari YouTube. Ini saya klik URL, ya, namanya misalnya video pembelajaran. Oke Bapak Ibu. Nah, eksternal URL-nya di mana Bapak Ibu? Nah, eksternal URL-nya silakan kita buka browser kita seperti ini. Nah, misalnya saya buka YouTube ya. Nah, ada video yang sudah saya siapkan misalnya. Oke, misalnya seperti ini. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, misalnya saya mencari video Oke, ya saya mencari video tentang pembuatan slide. Misalnya ini yang video punya orang lain, ini mau saya jadikan materi pembelajaran saya. Ini boleh saja Bapak Ibu, silakan ya. Misalnya saya akan menggunakan video ini yang akan saya bagikan ke siswa. Caranya klik Bapak Ibu videonya. Ya, Bapak Ibu pastikan ya alamat URL-nya. Alamat URL-nya ini Bapak Ibu, tinggal di copy saja di blok. Kemudian Ctrl C. Ya, Bapak Ibu, kita blok alamat URL-nya. Ctrl C, kemudian masuk ke URL kita tadi Bapak Ibu, URL punya kita tadi. Ya, seperti ini, masukkan, klik di sini, kemudian klik copy, klik paste. Oke, ini alamatnya Bapak Ibu. Jika sudah selesai, ya tampil diklik, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Oke, Bapak Ibu, ini materinya. Jadi saya sudah punya dua materi, ada materi PowerPoint, ada materi video. Ya, jadi tampilan ke siswa bagaimana Bapak Ibu? Seperti ini tampilan ke siswa. Oke Bapak Ibu, ini punya viewer ini. Walaupun dia terlambat masuk, dia tetap bisa mengikuti pembelajaran. Oke Bapak Ibu. Nah, ini materinya. Jadi siswa buka blog dia masuk ke pertemuan 1, maka pembelajaran demikian. Oke Bapak Ibu. Nah, misalnya dia membuka pembelajaran, kita membagikan video untuk pertemuan 1, materi kita berupa video, maka siswa diminta untuk belajar lewat video. Jadi tinggal klik saja videonya, maka tautan tadi akan langsung membuka. Dia akan langsung membuka dari URL yang kita buat Bapak Ibu. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah video yang kita ambil lewat YouTube. Jadi kita tidak perlu membuat video, kita bisa menggunakan video orang lain tanpa di bandit. Ya, kita hanya mencetak alamat URL ini saja. Oke Bapak Ibu, ini adalah videonya untuk pembelajaran. Oke Bapak Ibu, selesai untuk pembuatan materi. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk di akhir pembelajaran kita, Bapak Ibu silakan membuat absensi untuk akhir pembelajaran. Untuk membuat absensi akhir dari pelajaran, silakan Bapak Ibu bisa mengisi ya, untuk membuat absensi lagi dengan cara yang sama Bapak Ibu ya. Maaf, saya ulang, langkah-langkahnya sama.
tambahkan sebuah aktivitas, kemudian klik attendance, ya kita buat absensi akhir. Oke, deskripsinya silakan klik pilihan H jika dia selesai. Oke, Bapak Ibu klik tampilkan, kemudian kita simpan. Oke Bapak Ibu. Nah, untuk akhir Bapak Ibu sama kita atur akhirnya. Oke, untuk add sessionnya kita tambah. Untuk add sessionnya sama seperti Bapak Ibu. Sorry, maaf, ini saya lupa, saya salah aturannya. Ini harusnya diubah Bapak Ibu. Oke, di pengaturan modul jangan lupa, ini saya kelupaan. Di pengaturan modul kita pilih grup terpisah. Oke, kembali ke simpan. Nah, baru kita atur, ya. Kemudian kita pilih add session. Berarti yang kita atur adalah kelas 10 IBB. Ya, misalnya mulai tadi tanggal 30 Bapak Ibu ya, tanggal 30 jamnya. Berarti dia mulai tadi jam 4.55, dia melakukan pembelajaran selama 25 menit. Berarti dia selesai jam 5:10 Bapak Ibu ya, jam 5:10. Jadi kita tulis jam 17:10. Nah, to-nya kita buat sama saja Bapak Ibu untuk akhir, karena tidak ada terlambat dan tidak ada izin. Jadi kita buat tanggalnya sama untuk akhir dari pembelajaran. Berarti ini adalah waktu terakhir pembelajaran. Ya, kita buat keterangannya ini adalah akhir. Oke, kalau sudah silakan. Nah, di student recordingnya dicentang allow, kemudian kita klik add. Oke Bapak Ibu, jika siswa sudah selesai, maka siswa selesai melakukan pembelajaran, maka siswa diharapkan mengisi absen akhir pembelajaran. Oke Bapak Ibu, jadi untuk pertemuan 1 kita sudah selesai. Untuk pertemuan kedua, jadi untuk minggu kedua, silakan buat hal yang sama seperti di pertemuan yang pertama. Jadi untuk minggu kedua atau pertemuan kedua kita buat langkah-langkahnya sama seperti di pertemuan yang pertama. Berarti ada absensi awal, kemudian ada materi pembelajaran, ada absensi akhir pembelajaran. Oke, demikian Bapak Ibu untuk pembuatan absensi. Kemudian untuk pengisian materi pembelajaran, kita masih ada satu lagi yang belum, yaitu bagaimana kita melakukan ulangan harian atau kita melakukan pemberian tugas. Nah, untuk pembuatan soal-soal ulangan maupun untuk pemberian tugas akan kita bahas pada waktu senggang yang lain. Jadi kita cari waktu untuk pembelajaran bagaimana kita membuat ulangan harian atau ulangan kita membuat tugas kepada siswa. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan dengan video ini Bapak Ibu bisa dibarengi dengan Bapak Ibu melihat handout yang sudah saya buat pada waktu kita pelatihan kemarin. Ya, Bapak Ibu sudah bisa mengisi data-data Bapak Ibu ya, sampai maksud saya dari pengisian data siswa, pendaftaran pembuatan kelas sampai pembuatan absensi dan pembuatan materi bahan ajar. Oke Bapak Ibu, demikian tutorial untuk model. Jika belum paham, nanti boleh Bapak Ibu berhubungan dengan saya atau berhubungan dengan tim. Ya, kalau belum paham silakan boleh kita diskusi di sekolah maupun diskusi di rumah saya juga boleh. Silakan Bapak Ibu, jika membutuhkan bantuan saya siap
untuk membantu Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.